Selamat pagi teman-temanku yang baik dimanapun teman-temanku berada pada pagi yang indah ini. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin berbagi kepada teman-temanku yang baik mengenai kisah Santo Agustinus dari Hippo. Agustinus dari Hippo yaitu seorang pujangga gereja yang cukup termasyhur dan besar, khususnya gereja Katolik. Agustinus dari Hippo adalah seorang filsuf dan teolog, artinya dia orang yang dapat menyeimbangkan antara pikiran dengan hati, gitu kan? Atau dalam bahasa lainnya, dia memiliki kedua antara perpaduan antara fides and ratio, gitu kan? Fides dan iman, gitu. Akal dan iman itu dimiliki Agustinus sebagai seorang filsuf dan teolog. Dia beriman bukan karena hanya dia percaya begitu saja, tetapi dia beriman karena pola pikir secara rasional atau berfokus pada intelektual hasil pemikirannya, kan? Hal itu bisa kita lihat pada karya-karya Agustinus, yaitu seorang filsuf yang menghasilkan banyak karya. Tetapi saya tidak akan memperdalami tentang karya-karyanya tersebut. Di sini saya sedikit menceritakan riwayat hidup Agustinus dari Hippo, di mana dia dulu seorang hedonis, ya kan? Artinya hedonis itu berpusat pada kenikmatan semata. Artinya bisa dalam tanda kutip kenikmatan semata ini kenikmatan seksual, makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, dan lain sebagainya. Jadi itulah hedonisme. Hedonisme bisa akan menimbulkan nihilisme, kekeringan bagi manusia penganut hedonisme tersebut. Hal itu bisa terjadi dan juga kita pahami ketika orang melakukan hal-hal yang ekstrim atau hal yang seksual yang berlebihan, maka dia akan lambat laun mengalami kekosongan, meskipun ketika dia melakukan penikmatan itu berhubungan, ya bisa dikatakan seks pada wanita yang dia jumpai atau yang dia temui, tapi makin lama saya pikir itu bisa menjadi nihilisme, ya kan? Kekeringan hati, kekeringan jiwa, ya kan? Hanya daging saja, hanya memuaskan nafsu birahi, itu larinya nanti kepada nihilisme, di mana hati tidak tumbuh atau tidak berkomunikasi dengan sang ilahi tersebut, sang cinta tersebut, yaitulah Tuhan yang transenden. Saudara dan saudariku atau teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada, Agustinus itu seorang filsuf dan teolog itu adalah sangat cemerlang, ya kan? Hal itu bisa kita lihat kecemerlangan Agustinus pada karya-karyanya yang melahirkan pemikiran-pemikiran filsafat yang radikal, yang mendalam dan masuk akal secara rasional. Tetapi kehidupan Agustinus yang begitu cerdas, di balik semua itu ada yang melekat pada dirinya, yaitu masa kelamnya, di mana dia tadi yang saya katakan seorang hedonisme, itu menikmati kenikmatan sesaat. Agustinus yang bisa dikatakan sedikit nakal pada masa mudanya atau masa remajanya. Dia itu memiliki seorang istri yang diambil tidak menikah secara resmi, gitu ya. Yang dia cintai, maka istri gelapnya itu hasil dari persetubuhan mereka itu menghasilkan seorang anak, yaitu namanya Adedatus. Adedatus itu adalah cukup cerdas pada zamannya. Itu bisa kita ketahui karena Agustinus itu orang cerdas, maka secara biologis gen Agustinus
secara ontologis ada pada anaknya tersebut, Adedatus tersebut. Tetapi karya-karya filsafat Agustinus sangat banyak digunakan oleh filsuf-filsuf kontemporer, gitu kan, seperti Martin Heidegger, yaitu ada diambil mengenai pemikiran filsafat Agustinus, yaitu mengenai ada dan waktu, saya pikir demikian. Dan juga filsuf Hannah Arendt yang mengambil, saya pikir disertasinya mengenai cinta dari Agustinus, cinta dalam diam. Tapi itu adalah sebagian, masih banyak filsuf-filsuf lain yang mengambil pemikiran atau catatan kaki dari Santo Agustinus, orang pemikir tersebut, pujangga gereja yang sangat termasyhur tersebut kan. Tetapi saya tidak ingin memperdalam mengenai pemikiran filsafatnya, tetapi di sini saya melihat sesuatu yang unik dalam diri Agustinus, yaitu dengan kata-kata atau frasa filosofis, yaitu terlambat aku mencintaimu Tuhan. Ini adalah frasa atau kata-kata Agustinus, artinya terlambat aku mencintaimu. Agustinus yang hidupnya kelam pada masa dulu menemukan sang cinta sejati, yaitu Allah, di mana dia mengalami kenikmatan atau kepuasan jiwa bertemu dengan Tuhan dalam cinta, di dalam doa dan keheningan. Maka Agustinus merefleksikan bahwa selama ini hidupnya yang hedonis, ketika dia disampang oleh Tuhan, barangkali dalam doa, dalam keheningan, dia mengalami cinta yang sejati, jiwanya diisi oleh Tuhan. Makanya Agustinus mengatakan aku terbakar karena damai Tuhan itu. Aku terlambat mencintai Tuhan itu. Saudara dan teman-temanku yang baik, Agustinus hidup yang kelam itu mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya seiring berjalannya waktu. Dia menjadi seorang uskup. Karakternya sebagai seorang uskup, dia sedikit makan, banyak bekerja, kemudian hemat dalam mengelola keuangan keuskupan. Kita juga sebagai orang-orang yang merasa diri memiliki sikap hedonisme di masa muda kita, barangkali Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan kita yang cukup mulia. Oleh sebab itu, meskipun kita orang yang memiliki banyak dosa dan kekurangan, marilah kita tetap memberi pengharapan, meminta kepada Tuhan itu bahwa Dialah sang sumber cinta tersebut yang dikatakan oleh Agustinus, terlambat aku mencintaimu itu. Mari kita menyadari dan menikmati sang sumber cinta itu, yaitu Kristus sendiri yang tinggal di dalam hati kita, yang akan menebuskan kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih. Amin.